السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada ayat yang ke-170 dari surat An-Nisa, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wahai orang-orang yang beriman, telah datang kepada kalian seorang rasul dengan kebenaran, dengan membawa kebenaran dari Rabb kalian, maka berimanlah, itu lebih baik buat kalian. Dan jika kalian kufur, maka sesungguhnya milik Allah lah semua apa yang di langit dan yang di bumi, dan bahwasanya Allah Maha mengetahui lagi Maha memiliki hikmah. Sudah disinggung kemarin sebagiannya, yaitu ucapan Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, ya'muru ta'ala jami'an nas an yu'minu bi'abdihi wa rasulihi Muhammad SAW wa dhakara sabab al-mujib lil-imani bihi. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini memerintahkan seluruh manusia untuk beriman kepada hambanya dan rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa dzakara sabab, dan Allah menyebutkan sebabnya, al-mujib lil imani bihi, sebab yang mengharuskan manusia beriman, yaitu kalimat awalnya qad ja'akum, telah datang pada kalian ar-rasul bil haq, dengan kebenaran, min rabbikum, dari Rabb kalian. Maka barakallahu fiikum, kedatangan Rasulullah SAW sudah merupakan bukti
kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah. Al-aqil, seorang yang berakal ketika melihat manusia dalam keadaan fi jahiliyatin jahla, di dalam masa kebodohan, dan dalam keadaan fatrah minar rusul, kekosongan para rasul, sehingga ilmu-ilmu yang mereka ajarkan sudah mulai sirna, sudah mulai hilang, tidak tersisa kecuali baqaya min ahlil kitab. Maka al-aqil akan berkata, pasti Allah akan mengutus Rasulnya. Pasti Allah akan mendatangkan kebenaran. Di antaranya al-aqil adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sejak di zaman jahiliyah selalu menunggu akan datang kebenaran, akan datang kebenaran. Selalu menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh musyrikin batil. Penyembahan berhala batil, undi nasib batil. Maka ketika Abu Bakar menyalahkan mereka, mereka balik bertanya, yang benar bagaimana? Kalau ini semua salah, yang benar bagaimana? Kata Abu Bakar, akan datang kebenaran, akan datang kebenaran. Sampai dijuluki dengan baghiyal khair. Baghiyal khair, penunggu kebenaran atau pencari kebenaran. Selalu diolok-olok oleh musyrikin dengan kalimat ya baghiyal khair, awajad, wahai penunggu kebenaran, apakah sudah datang? Apakah sudah dapat? Mengejek Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampai ketika Rasulullah SAW mendakwahkan la ilaha illallah, maka Abu Bakar menerimanya dengan tanpa ada keraguan sedikit pun. Dengan yakin, engkaulah seorang Rasul. Aku yakin engkaulah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti datangnya Rasul sudah sebagai bukti tentang kebenaran. Wa kadzalika an-nadhar ila ma jaa'a bihi min asy-syar'il 'azim was-siratil mustaqim. Demikian pula ketika melihat apa yang dibawanya. Datangnya Rasul sudah bukti kebenaran. Pasti datang Rasul, pasti akan diutus oleh Allah dalam keadaan yang seperti ini. Wa kadzalika an-nazar ila ma jaa'a bihi. Demikian pula ketika melihat apa yang dibawanya, yaitu syariat Allah Subhanahu wa taala. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Fa inna fihi minal akhbari bil ghuyub al-madiyah. Di dalamnya ada berita-berita yang gaib dan kejadian-kejadian yang telah lewat. Juga kejadian-kejadian gaib yang akan datang. Berarti kejadian-kejadian gaib yang sudah lewat dan kejadian-kejadian gaib yang akan datang diberitakan di dalam kitabnya. Wal khabar 'anillah wa 'anil yaumil akhir ma la ya'rifu illa bil wahyi war risalah. Dan berita tentang Allah, berita tentang hari akhir, ma la yu'rafu illa bil wahyi war risalah. Apa-apa yang tidak bisa diketahui kecuali dengan wahyu. Apa-apa yang tidak bisa diketahui kecuali dengan risalah. Ahlul kitab terheran-heran ketika Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat yang memberitakan apa yang telah lewat. Mengapa? Kata ahlul kitab, dari mana dia tahu? Padahal dia tidak membaca, ummi. Dari mana dia tahu tentang berita-berita tersebut yang persis sama
dengan apa yang ada dalam kitab-kitab mereka. Demikian pula berita-berita yang akan datang di akhir zaman tentang Dajjal, tentang ini, tentang itu, sampai tentang akhirat. Sampai mereka ngetes. Coba ceritakan kepada kami tentang Ashabul Kahfi. Ceritakan kepada kami tentang Dzulqarnain. Turun wahyu surat Al-Kahfi. Terjawab semua. Ditanyakan tentang ruh. Sebagai pertanyaan jebakan. Karena pertanyaan jebakan ini kalau dijawab berarti bukan Rasul. Subhanallah, tidak terjebak. Karena Nabi Muhammad SAW tidak menjawab kecuali dengan wahyu. Wahyunya yang turun, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh, katakan ruh itu urusan Allah Subhanahu. Tidak dijawab. Ruh urusan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa dijebak oleh Yahudi ahlul kitab. Ditanya tentang jumlahnya, berapa penjaga neraka malaikat? Dari mana Rasulullah SAW tahu? Mau baca di kitab apa beliau tidak bisa membaca. Beliau tidak bisa menulis. Ummi. Tapi terjawab. Alaiha 19. Alaiha 19. Tambah kaget mereka. Kok tahu? Maka barakallahu fikum, kedatangannya sudah menjadi bukti yang pasti bahwa ini benar-benar Rasul, karena membedakan nabi palsu dengan nabi yang hakiki sangat mudah. Membedakan orang yang paling baik dengan membedakan orang yang paling jelek, ya jelas gampang. Pendusta besar dan as-sadiqul masduq ya pasti berbeda. Alhamdulillah, ternyata yang dibawanya juga mengandung bukti-bukti yang banyak. Qala Syekh Sa'di rahimahullahu taala, "Wa ma fihi minal amri bi kulli khairin wa salah." Ditambah lagi apa yang ada di dalam ajarannya. Segala kebaikan-kebaikan, segala perbaikan-perbaikan, wa rusdin, wa adlin, wa ihsan. Penuh dengan sikap ajaran yang sangat bijak, sangat adil, sangat sayang, sangat ihsan. Wa sidqun wa bir wa silah. Juga di dalamnya ada kejujuran atau perintah untuk jujur, ada bir, ada menyambung silaturahmi, ada akhlak wa husnul khuluq. Wa minan nahi 'anil syarr, dan juga di dalamnya ada larangan untuk berbuat kejelekan, berbuat kerusakan, berbuat kezaliman, berbuat kejahatan, wasu'il khuluq, dan melarang untuk berakhlak jelek. Subhanallah. Barakallahu fiikum. Di dalamnya juga mengajarkan untuk bersikap baik dan jujur dan melarang kedustaan. Melarang uquq, durhaka pada kedua orang tua. Mimma yaqta' bihi annahu min 'indillah. Apa-apa yang menunjukkan ketegasan. Yaqta' yani qat'an, ketegasan bahwa itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ajaran nabi palsu yang kemarin di sini geger mengajarkan untuk tukar-tukar pasangan. Mengajarkan seks bebas. Na'udzubillah. Fitrah manusia akan menolak. Ini jelas bukan ajaran Allah. Ini jelas bukan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas bukan Rasul, bukan Nabi, tapi penyembah syahwat dan hawa nafsu. Demikian pula nabi palsu yang lain
yang mengumpulkan harta. Setiap orang dari pengikutnya harus menyerahkan 20% dari hasil gajinya dan hasil dagangnya 20%. Itu rampok, bukan Nabi. Buat siapa 20%? Buat dia sebagai imam tertinggi. Lihatlah. Adapun Islam mengajarkan 2,5%, dikit sekali itu. Lagi pula turaddu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya mereka, dikembalikan ke orang miskin mereka. Bukan untuk nabinya, bukan untuk diri pribadinya, tidak. Tu'khad bin agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya mereka, dikembalikan kepada orang miskin mereka sendiri. Mengajarkan kemakmuran. Dan sekian banyak nabi-nabi palsu sangat terlihat tidak mengajarkan keadilan, tidak mengajarkan kebaikan, tidak mengajarkan kejujuran. Bahkan mengaku nabinya sudah kedustaan besar. Bagaimana akan mengajarkan kejujuran? Tokoh nabinya ternyata pendusta besar. Wa kullama izdada bihil 'abdu basiratan, dan setiap hamba semakin melihat ajarannya, semakin tambah basirahnya, semakin kenal agama ini, izdada imanuh, bertambah imannya. Ikhwan bin a'azakumullah. Raja Heraklius ketika didatangi rombongan dagang dari Quraisy, padahal mereka masih musyrikin ketika itu, ditanya, apakah benar di tempat kalian ada pengaku nabi? Benar. Ditanya, apakah begini, apakah begini, apakah begini? Di antara salah satu pertanyaannya, ayazidu am yanqus? Apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Ikhwan ibn a'azakumullah. Dijawab, bertambah. Kata Raja Heraklius, kami mendengar bahwa kalau sungguh-sungguh Nabi, maka pengikutnya semakin kenal semakin yakin, semakin kenal semakin yakin. Kalau bukan Nabi, mereka akan kecewa di akhirnya dan akan meninggalkannya. Artinya akan berkurang. Ikut. Loh, kok begini? Keluar. Loh, kok begini? Keluar. Ikhwan fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan di sini, wa kullama izdada bihi al-'abdu basiratan izdada imanuh wa yaqinuh. Semakin orang kenal kepadanya, semakin kenal dengan ajarannya, semakin kenal dengan sunnah-sunnahnya, semakin yakin, semakin yakin, semakin yakin. Kalau nabi palsu, awalnya terkagum-kagum. Bisa jalan di atas air, bisa terbang. Atau seperti Dajjal, diberikan oleh Allah kehebatan-kehebatan. Tetapi di akhirnya mereka kecewa. Semakin kenal, semakin terbukti kedustaannya. Semakin dekat, semakin tahu kebobrokannya. Semakin basirahnya bertambah, semakin ragu kepadanya. Itu perbedaannya. Adapun Rasulullah SAW yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan kelurusan, mengajarkan keadilan, mengajarkan kasih sayang, mengajarkan untuk bersikap jujur, bersikap benar, menyambung silaturahmi, berbakti kepada kedua orang tua, berakhlak baik, dan sebaliknya melarang kejelekan, melarang kerusakan, melarang kezaliman, melarang akhlak yang buruk, melarang dusta, melarang durhaka pada kedua orang tua, melarang untuk memutus silaturahmi, dan seterusnya.
Maka semakin kenal, semakin mempelajari agamanya, semakin yakin bahwa ini ajaran sempurna. Ini ajaran yang paling hebat, paling sempurna, paling baiknya. Fahada sababud da'i lil iman. Inilah sebab yang mengajak orang untuk percaya kepadanya. Ini sebab mengapa orang mesti percaya. Biasanya mereka-mereka yang tidak percaya, imma jahil wa imma jahid. Yang kemarin saya tulis di sini. Imma belum kenal, maka tidak sayang. Wa imma dia kenal tapi menghindari atau menentang hati kecilnya sendiri. Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Dia menentangnya dalam keadaan hatinya tahu itu benar. Zalim, 'ulu, gengsi. Padahal mereka tahu agama ini benar. Wa amal faedah fil imani. Adapun tentang faedah pada keimanan. Fa'akhbara annahu khairun lakum. Allah katakan bahwa kalau kalian beriman itu baik buat kalian. Ini faedah iman. Yang namanya khair adalah diddu syarr. Kebaikan lawannya kejelekan. Fal imanu khairun lil mu'minin fi abdanihim wa qulubihim wa arwahihim wa dunyahum wa ukhrahum. Maka keimanan akan menjadi kebaikan buat orang-orangnya, buat orang-orang yang beriman tersebut pada badan-badannya menjadi sehat, kuat, sehat walafiat. Hatinya menjadi tentram, sehat, lapang. Jiwanya juga memiliki ketentraman di dunia dan di akhirat. Kebaikannya lahir batin. Kebaikannya dunia akhirat. Kebaikannya barakallahu fikum yang terlihat dan yang tidak terlihat. Kamu melihat beberapa orang-orang kafir dalam keadaan berfoya-foya, sepertinya mereka orang yang paling bahagia di dunia. Kalla. Karena yang kalian lihat hanya zahirnya. Yang kalian lihat itu adalah tampak dohirnya. Mereka bebas berbuat apapun, bergelimang harta benda. Coba lebih jeli, mereka sedang apa? Ternyata mereka sedang melupakan dirinya dengan dunia karena sengsaranya hidup. Sehingga mereka menghilangkannya dengan khamr, dengan narkoba, dengan berbagai macam hiburan-hiburan, jingkrak-jingkrak, dengan berbagai macam musik-musik seperti topeng monyet. Ya. Dikasih musik, kemudian tiba-tiba bergerak, jingkrak-jingkrak. Ngapain? Ya. Karena ketika mereka sadar dari khamrnya, ketika mereka sadar dari mabuknya, ketika mereka sadar dari narkobanya, mulai stres kembali. Stres kembali. Menghadapi kehidupan takut. Menghadapi kehidupan sempit dadanya. Menghadapi kehidupan gelisah. Sampai kembali ke khamr lagi. Sampai mati overdosis. Apa itu yang namanya bahagia? Tidak sama sekali. Itu bukan kebahagiaan. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Muqbil rahimahullah, dulu pernah berkata, kalau mereka tahu ketenteraman yang ada di hati-hati mukminin, yang kaya maupun yang miskin, kalau saja orang-orang kafir tahu ketenteraman yang ada di hati-hati kaum mukminin, niscaya mereka akan merampasnya atau akan membelinya dengan berapapun harta dunia. Karena mereka enggak punya. Mereka tidak punya ketenangan itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata Allah, wahai jiwa yang tenang tentram. Jiwa siapa itu? Jiwa mukmin, la ghair. Jiwa mukmin, tidak yang lain.
Bahkan yang pura-pura mukmin pun tidak punya. Ini munafik, pura-pura beriman, tetap hatinya nggak punya ketentraman tadi. Nggak punya jiwa yang tenang tentram. Ikhwani fillah, azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, generasi mukminin pertama bersama Rasulullah SAW dalam situasi segenting-gentingnya, dalam keadaan perang sedang berkecamuk dahsyat-dahsyatnya. Ada yang sempat tertidur saking tenangnya. Kata Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, sungguh pedangku jatuh 3 kali karena ngantuk. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu minallah. Ingatlah ketika Allah berikan rasa kantuk pada kalian. Ketika perang, rasa kantuk itu kenikmatan. Sedangkan mereka jangankan ngantuk, ketika mereka ingin memejamkan mata nggak jadi. Nanti kalau mereka nyerang bagaimana? Nanti kalau mereka begini bagaimana? Nanti kalau tidak tenang. 24 jam kali seminggu nggak tidur, takut. Akhirnya diberi obat-obat penenang supaya bisa tidur. Karena gelisah, dalam perang itu gelisah antara hidup dan mati. Maka orang-orang kafir nggak punya ketentraman tersebut, sehingga mereka pasti sudah bukan rahasia lagi, dikasih obat agar mereka tenang. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab. Maka iman akan menjadi kebaikan bagi mereka kaum mukminin pada badan-badannya, pada hati-hatinya, pada jiwa-jiwanya di dunia dan di akhirat. Wa dzalika lima yatarattab alaihi minal masalih wal fawaid. Yang demikian karena atasnya memiliki konsekuensi kebaikan-kebaikan dan faedah-faedah. Fa kullu thawabin ajilin wa ajil. Maka seluruh pahala-pahala tadi, seluruh balasan-balasan tadi, yang ajil dan yang ajil. Ajil dengan ain disegerakan di dunia. Ajil dengan hamzah, dengan mad, maka itu yang ditunda. Dalam bahasa Arab, ain dengan hamzah berbeda jauh. Thawabi ajil wa ajil. Famin tamaratil iman. Semuanya dari buahnya iman. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Fan nasru dari Allah Subhanahu wa taala karena pahala keimanan. Wal huda juga buah keimanan. Wal ilm wal amal salih was surur wal afrah. Kemenangan, petunjuk, ilmu, amal saleh, kebahagiaan, kegembiraan, dan surga yang kekal. Wa mashtamalat alaihi minan na'im, dan semua yang ada di dalamnya dari kenikmatan-kenikmatan. Kullu dzalik bisabab atau musabbab anil iman. Semua itu merupakan sebab adanya iman. Kama anna syaqa' ad-dunyawi wal ukhrawi min adamil imani aw naqsih. Sebaliknya, yang namanya kesengsaraan syaqa', apakah kesengsaraan dunia atau kesengsaraan akhirat, maka sebabnya adalah karena enggak adanya iman atau kurangnya iman. Kurangnya iman saja akan terasa sengsara. Semakin kurang, semakin sengsara. Semakin kurang lagi, semakin sengsara lagi. Berbanding lurus. Dengan kekurangan iman, segitulah kesengsaraan. Dan juga kegelisahan yang ada dalam hatinya. Wa amma madarrat adamil iman. Adapun madarrat tidak adanya iman kepada Rasulullah SAW.
fayu'raf bididdi ma yatarattab 'alal imani bihi, maka akan diketahui dengan lawannya, yaitu apa yang didapat dari keimanan terhadapnya. Yani apa yang didapat dengan keimanan kepada Rasulullah SAW, maka yang tidak beriman sebaliknya. Wa annal 'abda la yadurru illa nafsah, dan sesungguhnya seorang hamba tidak memberikan madarat, kejelekan, kecuali pada dirinya sendiri. Wallahu ta'ala ghaniyun anhu, sedangkan Allah maha kaya, tidak berhajat, tidak membutuhkan siapapun. Kalian seluruhnya kufur, Allah tidak dirugikan sedikit pun, tapi mereka sendiri yang akan rugi. La tadurruhu ma'siyatul 'asin, Allah subhanahu wa ta'ala tidak dirugikan oleh maksiat seluruh yang bermaksiat. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, fa inna lillahi ma fis samawati wal ard, maka ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah seluruh apa yang di langit, seluruh apa yang di bumi. Ini ngapain? Kalian kufur, kalian ingkar, Allah enggak rugi. Allah tetap maha kaya yang memiliki alam semesta. Allah maha kaya yang memiliki seluruh apa yang di langit dan seluruh apa yang di bumi. Tidak dirugikan dengan kekafiran mereka sedikit pun. Ay al-jami' khalquhu wa mulkuhu. Yani seluruhnya ciptaan Allah, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tahta tadbirih, di bawah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tasrifih, Allah lah yang mengarahkannya kemana Allah mau. Wa kana Allahu aliman, dan bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Hakiman, maha hikmah fi khalqihi wa amrihi, fi khalqihi wa amrihi. Ala lahul khalqu wal amr, milik Allah lah al khalqu wal amr. Apa maknanya milik Allah al khalqu wal amr? Urusan penciptaan, urusan Allah. Allah mau menciptakan apapun, Allah tidak menciptakan apapun. Allah menciptakan yang ini dan yang itu, menakdirkan yang ini dan itu, semuanya khalq. Allah yang mengaturnya, Allah yang memilikinya. Wal amr, urusan. Allah mau memerintahkan apa, mau melarang apa, mau mengatur seperti apa, mau menurunkan syariat bentuk apa, seluruhnya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khalqu milik Allah, al-amr milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan mengatur penciptaannya dengan hikmah. Allah akan mengatur takdir-takdirnya dengan hikmah. Allah akan menciptakan ciptaan-ciptaannya dengan hikmah. Dan Allah mengatur syariatnya juga dengan hikmah. Fahuwal alimu biman yastahiqul hidayah wal ghawayah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala alim, maha mengetahui. Dan ini mubalaghah, sangat-sangat amat maha mengetahui. Dan kaitannya dengan pembahasan, Allah mengetahui siapa yang mendapatkan atau pantas mendapatkan hidayah, dan siapa yang pantas mendapatkan ghawayah. Siapa yang pantas diberi hidayah dan siapa yang pantas disesatkan. Allah maha tahu. Kalau kalian kufur, ingat Allah pemilik alam semesta. Allah memiliki seluruh apa yang di langit dan seluruh apa yang di bumi. Dan Allah maha tahu, maha hikmah. Kalau kalian kufur, itu juga dengan takdir Allah. Dan Allah sudah tahu kalau kalian akan kufur. Dan Allah menakdirkannya dengan keadilannya, dengan hikmahnya. Allah tahu siapa yang pantas diberi hidayah dan siapa yang pantas untuk tidak diberi hidayah. Al-Hakim fi wad'il hidayah. Allah maha hikmah dalam meletakkan hidayah. Siapa yang pantas diberi hidayah dan siapa yang pantas diberi ghawayah. Maka Allah hakimun alimun fi wad'il hidayah wal ghawayah.
Allah maha mengetahui lagi maha memiliki hikmah untuk meletakkan di mana hidayah dan di mana ghawayah. Kepada siapa Allah berikan hidayah dan kepada siapa Allah berikan ghawayah. Demikian ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka aminu bihi khairul lakum. Berimanlah kalian kepadanya, itu lebih baik dengannya. Fa'aminu khairan lakum. Berimanlah kepada Rasul dan apa yang dibawanya, karena itu akan memberikan kebaikan buat kalian sendiri, buat kita sendiri. Tapi kami sudah beriman, sudah percaya kepada Nabi Muhammad SAW sejak dulu. Makanya sekarang saya puasa, saya ngaji, saya salat. Kalau beriman kepada Rasulullah SAW, bahwa beliau benar-benar utusan Allah, pelajari sunnah-sunnahnya. Pelajari sunnah-sunnahnya, syariatnya. Bagaimana berpuasa harus dengan sunnah. Bagaimana qiyamul lail harus dengan sunnah. Bagaimana salat harus dengan sunnah. Bagaimana beribadah harus dengan sunnah. Gak bisa dengan bid'ah untuk muhdatsat. Gak bisa mengarang sendiri. Gak bisa membentuk sendiri, membikin sendiri. Kayaknya ini baik, kayaknya itu baik. Itu berarti dia yakin dirinya bisa tanpa sunnah. Tidak. Beribadahlah kepada Allah dengan cara yang diajarkan dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.